hingga membuat keluarganya ini sangat marah dan Wadison ini pun dihajar oleh abangnya sendiri. Halo guys, cerita kali ini aku mau bahas tentang kasus kriminal yang terjadi pada akhir Mei 2025 kemarin. Dan kasus ini menjadi sangat viral dan diperbincangkan oleh banyak orang setelah video pelaku tersebar di media sosial di saat dia menangisi kepergian istrinya untuk selamanya. Ini skandal pembunuhan yang mengguncang kota Serang yang dilakukan oleh Wadison Pasaribu terhadap istrinya berinisial PS. 5, 4, 3, 2, 1. Wadison Pasaribu merupakan seorang suami dan seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai koperasi simpan pinjam di daerah Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Dan karena pekerjaannya ini, Wadison ini pun jarang pulang ke rumah. Jadi, dia itu pulang ke rumah sekitar 1 kali atau 2 kali seminggu lah. Dan itu pun di saat weekend guys. PS, istrinya Wadison ini merupakan seorang ibu rumah tangga. Dan dari pernikahan mereka ini, mereka dikaruniakan 2 orang anak. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang berusia 5 dan 7 tahun. Menurut pengakuan tetangga mereka, Wadison ini dikenal sebagai orang yang baik, humoris, dan bahkan keluarga mereka ini dianggap sebagai keluarga harmonis. Namun, memang terlihat si Wadison dan istrinya ini akhir-akhir ini lebih tertutup dan jarang untuk berinteraksi dengan tetangga. Dan ini terjadi beberapa waktu sebelum kejadian. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas. Pada bulan Maret 2025 kemarin, istrinya Wadison ini baru mengetahui ternyata suaminya menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan yang berinisial R yang merupakan warga Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak sejak November 2023 dan mereka sudah menjalin hubungan ini selama 2 tahun. Dan saat ketahuan di bulan Maret kemarin, istri Wadison ini pun marah-marah dan Wadison berjanji untuk mengakhiri hubungannya dengan si R. Tapi janji, hanya terucap di bibir saja. Wadison ini tidak menepatinya guys. Wadison tetap aja menjalin hubungan dengan si R. Bahkan R ini mulai mendesak Wadison untuk segera menikahinya. Tapi kan Wadison ini kan orang Batak nih. Jadi di adat Batak itu tidak diperbolehkan melakukan poligami karena haram hukumnya. Dan kalau ya memang si Wadison ini pengen menikahi selingkuhannya ini, si R ini, dia harus menceraikan istrinya dulu. Dan sudah pastilah hak asuh anak akan jatuh ke tangan istri. Kenapa? Ya karena Wadison ini kan terbukti berselingkuh. Jadi pengadilan pun tidak akan memberikan hak asuh kepadanya karena dia bukan contoh orang tua yang baik terhadap anaknya dan bukan orang tua yang layak bagi anak-anaknya. Nah, si Wadison ini nggak maulah hak asuh anak jatuh kepada istrinya. Di sisi lain, dia ingin menikahi si R. Tapi di sisi lain juga, dia mau mendapatkan hak asuh anak. Dan disinilah dia mulai berpikir dan menyiapkan skenario bagaimana agar dia bisa menikahi si R dan mendapatkan hak asuh anak. Jadi dia memang mau enaknya aja guys. Dan sampailah di titik dia mendapatkan ide untuk menghilangkan nyawa istrinya. Dan dari ide itu tercetuslah skenario perampokan yang berujung pembunuhan. Yang intinya si Wadison ini mau dia dan istrinya harus sama-sama menjadi korban. Pada Sabtu 31 Mei 2025, Wadison ini pulang dari tempat kerjanya di Bayah dan dia pulang dengan membawa kabel tis. Kalian tahu kan kabel tis itu yang gimana? Kabel tis itu yang biasanya dipakai untuk mengikat makanan kalau kita memesan makanan dari aplikasi online. Kalian pasti tahu lah itu ya. Dan sesampainya di rumah, si Wadison ini pun masih sempat ketemu dan ngobrol-ngobrol bersama istri dan anak-anaknya. Jadi kayak nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Dan malam itu, Wadison dan PS ini masih sempat juga melakukan hubungan suami istri guys. Nah, setelah itu, si PS bilang ke Wadison kalau dia ini lapar dan meminta tolonglah ke Wadison untuk memesan makanan. Namun si Wadison ini menolak. Karena memang dia sengaja memancing amarah istrinya. Dan kebetulan si PS ini pun terpancing dan marah-marah kepada si Wadison. Dan mengatakan bahwa Wadison ini hanya mengincar uangnya aja. Dan menyebut kata mokondo. Nah, tadinya aku nggak tahu apa arti kata mokondo ini. Dan setelah aku cari tahu, ternyata mokondo ini bisa digunakan sebagai kata kasar atau penghinaan yang seringkali dengan arti vulgar atau merendahkan. Jadi karena kata inilah si Wadison ini menjadi tersinggung. Ditambah dia memang sudah memiliki niat jahat dan malam itu dia membulatkan tekadnya untuk menghilangkan nyawa istrinya.
Wadison pun menunggu sampai si PS ini tertidur. Dan pada jam 11 malam setelah PS tertidur, disitulah dia mulai mencekik si PS. PS juga masih sempat melakukan perlawanan guys. Namun si Wadison ini membekap wajah PS dengan kelambu, mencekik lehernya, lalu menjeratnya dengan menggunakan tali sampai PS tidak bergerak lagi. Kemudian si Wadison ini mengikat tali yang sudah dia lilitkan di leher PS ke teralis jendela kamar, sehingga leher korban tergantung di jendela untuk memastikan PS ini sudah tidak bernyawa. Dan barulah setelahnya Wadison ini menyusun skenario baru untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengikat kaki dan tangan istrinya dengan menggunakan kabel tis, menyimpan jasadnya di kamar, lalu dia keluar untuk merusak pintu rumah dengan menggunakan obeng dan mengacak-ngacak rumah seakan-akan rumah mereka itu sudah dibobol oleh perampok. Dan agar skenario ini lebih sempurna, Wadison ini rela memukul wajah dan kepalanya dengan menggunakan ulekan batu. Oh my god. Kemudian dia mengikat tubuhnya sendiri dengan menggunakan tali dan masuk ke dalam sebuah karung, seolah-olah dia itu disekap oleh beberapa perampok yang membobol rumahnya. Nah, saat itu kedua anaknya ini sedang tertidur pulas dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Wadison pun menunggu beberapa waktu dan kemudian dia mulai berteriak untuk membangunkan anak-anaknya agar mereka bisa mencari pertolongan kepada tetangga-tetangga. Akhirnya di jam 5 subuh, tetangga mereka yang bernama Johnson Pasaribu mendengar suara teriakan anak-anak dari rumah Wadison sambil dia ini berlari keluar dan juga berteriak minta pertolongan kepada tetangga-tetangga yang lain. Nah, tetangga-tetangga yang sudah berkumpul ini bersama dua anak itu masuk dari pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan semuanya kaget melihat kondisi rumah Wadison yang sudah acak-acakan dan berantakan. Mereka pun berjalan ke dapur dan mereka menemukan Wadison ini berada di dalam karung dan sudah pingsan. Kemudian para tetangga pun langsung mencari keberadaan istrinya Wadison dan mereka langsung ke kamar utama dan di sanalah mereka melihat istri Wadison sudah dalam kondisi kaku, telungkup dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat. Nah, Johnson yang melihat itu langsung mengatakan kepada tetangga yang lain untuk tidak masuk ke dalam kamar itu karena itu merupakan TKP. Jadi biar enggak diganggu gitulah. Dan dia memang yakin saat itu telah terjadi perampokan dan dia langsung menelpon polisi. Dan tetangga yang lain pun langsung membawa Wadison ke rumah sakit terdekat. Karena kan memang si Wadison ini sudah berlumuran darah guys. Pada jam 5.30 sampailah polisi di tempat kejadian dan mereka pun mulai menyelidiki. Dan para polisi ini pun yakin bahwa ini adalah kasus perampokan karena memang aksinya ini sangat rapi guys, sangat sempurna. Dan mereka juga yakin bahwa ini adalah perampokan di saat mereka menemukan pintu utama rumah rusak kayak telah didobrak dengan paksa. Dan memang sejumlah uang tunai dan perhiasan di rumah juga hilang. Jadi memang kayak sempurna ini adalah kasus perampokan. Nah, keesokannya pada Minggu siang 1 Juni 2025, Wadison ini pun diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dan sesampainya di rumah, dia menangis-nangis meraung-raung di depan jasad istrinya sambil memegangi baju istrinya. Dan beberapa kali Wadison ini pun pingsan. Dan ini sempat direkam oleh orang-orang yang datang melayat guys. Dan videonya pun menjadi tersebar, menjadi viral. Dan banyak orang yang turut merasakan kesedihan yang dialami oleh Wadison. Dan memang saat itu belum diketahui pasti bahwa itu adalah perbuatan si Wadison. Beberapa orang yakin bahwa Wadison ini juga menjadi korban dari perampokan yang terjadi di rumahnya. Dan beberapa mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Karena kenapa hanya istri Wadison saja yang ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dan anak-anaknya gak kenapa-napa. Wadison pun hanya terluka dan dikurung di dalam karung. Sepertinya kurang masuk akal gitu. Kemudian jasad istri Wadison ini pun dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda Banten untuk diotopsi. Dan keesokan harinya di tanggal 2 Juni setelah jasad istri Wadison diotopsi, Wadison ini pun ikut mengiringi proses pemakaman istrinya dan terlihat juga dia termenung di pusara istrinya seolah-olah dia tidak memiliki semangat hidup lagi. Dan setelah acara pemakaman selesai, Wadison ini pun diperiksa oleh Polresta Serang Kota sambil ditemani oleh kakaknya bernama Tony Lembas Pasaribu yang merupakan pengacara dari keluarga istrinya. Nah,
Pada saat itu, si Wadison ini mengatakan bahwa dia langsung dipukul hingga tak sadarkan diri. Jadi dia nggak tahu siapa dan berapa orang yang melakukan perampokan di rumahnya karena dia langsung dimasukkan ke dalam karung dan pingsan. Tapi saat si Tony ini mendengarkan adiknya menceritakan kronologi itu, dia merasa ini ceritanya kok berbelit-belit dan tidak konsisten. Dan di saat itulah Tony curiga bahwa adiknya terlibat dalam peristiwa ini. Ditambah lagi, begitu mendengar kesaksian anak mereka yang berusia 7 tahun, nah dia bilang nih bahwa sebelum dia lari meminta pertolongan kepada tetangga, mereka ini disuruh oleh ayahnya sendiri. Sementara saat tetangga datang, Wadison ini dalam kondisi pingsan di dalam karung. Bagaimana mungkin ayahnya bisa menyuruh anak-anaknya untuk meminta pertolongan kepada tetangga? Ya nggak sih? Dia kan pingsan. Dan kesaksian inilah yang membuat semua orang menjadi curiga. Karena pada mikir, gimana caranya si Wadison ini menyuruh anak-anaknya untuk meminta pertolongan kepada tetangga? Nggak masuk akal. Coba kalau pikir-pikir gimana caranya. Tapi ini belum bisa dipastikan. Jadi kayak masih curiga-curiga aja. Karena ini bukan bukti yang valid gitu ya. Nah, keesokan harinya, tepatnya di hari Selasa tanggal 3 Juli 2025, di sekitar jam 4 sore, keluarga Wadison ini pun memanggil si Wadison dan menyidangnya. Mereka meminta Wadison ini untuk mengaku, dan diskusi ini berlanjut berjam-jam hingga di pukul 19.30. Wadison ini pun mengakui segalanya, mulai dari rencananya, motifnya, hingga semua rekayasa yang dia buat untuk menutupi kejahatannya. Dan ini langsung dia ceritakan sendiri kepada keluarganya sendiri, hingga membuat keluarganya ini sangat marah, dan Wadison ini pun dihajar oleh abangnya sendiri. Keluarga mereka mengatakan ini adalah tragedi yang sangat memalukan bagi keluarga mereka, dan mereka tidak membela perbuatan keji yang dilakukan oleh si Wadison. Dan setelah pengakuan itu, di jam 20.00, jam 8 malam, keluarganya menelpon polisi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi serta meminta polisi untuk segera menjemput Wadison untuk menahan si Wadison. Dan pengakuan Wadison ini pun terbukti dari hasil visum yang menunjukkan adanya bekas luka cakaran di tubuh Wadison akibat istrinya sempat melakukan perlawanan. Dan atas perbuatannya, Wadison Pasaribu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan ancaman penjara seumur hidup. Dan polisi pun masih menyelidiki apakah ada keterlibatan dari pihak luar termasuk selingkuhannya. Jadi ini adalah kebohongan Wadison yang sudah terungkap dengan motif karena dia sakit hati terhadap istrinya, karena memang si Wadison ini terbukti atau ketahuan selingkuh oleh istrinya sendiri, dan istrinya marah-marah kepadanya dengan perkataan-perkataan yang pedas. Kasus ini bukan hanya merenggut nyawa seseorang, tapi ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi keluarga besar Wadison dan PS, dan terutama bagi anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Mari kita kirimkan doa kepada korban dan keluarga ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Oke guys, sekian cerita kali ini dan terima kasih karena telah menonton sampai habis. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.